بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwatil a'izza, para pemirsa dan pendengar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita, yang telah menganugerahi kita dengan berbagai nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang maha luas. Baik itu berupa nikmat sehat, nikmat umur yang barakah, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di pagi yang sangat sejuk ini, di pagi yang indah ini, kita masih menikmati karunia Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, para pendengar yang dimuliakan Allah, pada tausiah ini kita mengambil background ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, yaitu kantor pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa seperti yang terlihat di belakang kami. Hal ini karena saat ini ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, kita sedang berada di hari kemerdekaan. Kita sedang berada di bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus 2023, yang merupakan bulan kemerdekaan dari negara kita tercinta. Ikhwani fiddin, kemerdekaan adalah satu anugerah yang perlu kita syukuri bersama. Anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu kepada bangsa Indonesia tercinta ini. Anugerah kemerdekaan, ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut disyukuri oleh setiap anak bangsa. Karena dengan izin, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, negara ini, bangsa ini, rakyat dari negara ini menjadi insan yang merdeka. Dan itu dengan kumandang takbir Allahu Akbar, merdeka. Satu kalimat yang menggetarkan hati, yang menggetarkan jiwa, yang dilantunkan oleh para pejuang kita, oleh para pemuda-pemuda muslim kita di masa itu. Saya masih teringat ikhwani fiddin ungkapan tokoh pemuda Indonesia, Bung Tomo, ketika beliau menggerakkan ruh jihad dari arek-arek Surabaya waktu itu. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, merdeka. Dan ucapan berupa takbir dan teriakan merdeka itu menjadikan roh jihad itu semakin
menggelora di hati para pemuda bangsa kita. Dan setelah perjuangan yang panjang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sebuah hadiah yang sangat indah atau kado terindah bagi bangsa ini, berupa kemerdekaan yang diraih, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, 78 tahun yang lalu. Masya Allah. Alhamdulillah. Anugerah yang luar biasa ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diakui, diproklamirkan, dicatat oleh para pendiri bangsa kita. Di situ tertulis, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan, dengan ini kemerdekaan. Subhanallah. Pengakuan atas berkat rahmat Allah, itulah ciri kita sebagai muslim. Itulah identitas para ulama-ulama pendiri bangsa, bahwa sejatinya setiap nikmat yang hadir di tengah-tengah kita adalah berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Lalu dari hati yang paling dalam ada pengakuan melalui lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pengakuan lisan ini tentu bersumber dari hati, bahwa tidak ada satupun kekuatan daya upaya manusia melainkan dilandasi dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan panjang anak bangsa, pengorbanan yang luar biasa dari para pejuang kita, dengan tetesan air mata, dengan genangan darah, bahkan dengan taruhan nyawa, mereka perjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Sembari ikhtiar yang maksimal tadi dibarengi dengan doa yang tulus dan harapan kepada Sang Pencipta, dan Allah menakdirkan sebuah kemerdekaan bagi anak bangsa ini. Maka alhamdulillah, kita semuanya hari ini menikmati kemerdekaan. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya, dalam memanfaatkan momentum ini dan menyambut, ya, momentum kemerdekaan negara kita tercinta ini, maka mari kita wujudkan syukur. Syekh At-Tantawi rahimahullah, beliau berkata bahwa syukur, hakikat dari syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan yang Allah kehendaki, sesuai dengan tujuan diciptakan nikmat itu. Maka nikmat berupa kemerdekaan ini harus kita manfaatkan sesuai dengan tujuan yang Allah inginkan, kemudian sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pendiri bangsa kita, yaitu kita manfaatkan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berdaya guna bagi bangsa kita, yang bisa memajukan bangsa ini, yang bisa mencerdaskan bangsa ini, yang bisa mensejahterakan bangsa ini, dan yang bisa menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ikhwani fiddin,
Inilah ketulusan dari para pendiri bangsa kita di dalam perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Maka jangan sampai kemerdekaan negara kita tercinta yang diraih 78 tahun yang lalu dikotori oleh perbuatan anak-anak bangsa yang tidak bertanggung jawab, yang tidak merasa memiliki bangsa ini, yang tidak mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang telah mendahului kita menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tausiah ini saya mulai dengan gema takbir, Allahu Akbar, merdeka. Itulah jiwa, ruh seorang muslim yang selalu tertanam di dada. Maka ikhwani fiddin, untuk memanfaatkan momentum hari kemerdekaan ini, kita menyampaikan tausiah ya, yang terkait dengan bagaimana cara kita memanfaatkan nikmat kemerdekaan. Ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama Mesir mengatakan bahwa ada 3 cara untuk mewujudkan rasa syukur kita terkait dengan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ikhwani fiddin, yaitu dengan cara kita mengakui dengan sepenuh jiwa kita bahwa tidak ada satu nikmat pun yang hadir di tengah-tengah kita melainkan atas kehendak Allah. Inilah ketulusan dan kemurnian daripada syukur. Adanya pengakuan dan kesadaran diri bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Titipan dari Allah. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah perhatikan nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini. Baik di dalam diri kita. Ya, mulai dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Lalu nikmat yang ada pada istri, anak-anak kita, pada rumah tangga kita, pada harta kita, pada jabatan kita, pada pekerjaan, pada semua urusan kita. Ketahuilah bahwa semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu, ikhwani al-a'izza, mari kita tanamkan dalam diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita ini tidak memiliki apa-apa, melainkan pemberian dari Allah. Ilmu yang kita miliki adalah milik Allah. Harta yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keluarga yang senantiasa menemani kita pun adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat semuanya itu akan diambil oleh pemiliknya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat itu, kata Allah, mewujudkan, mengaplikasikan syukurnya atas nikmat-nikmat itu, Allah berjanji akan menambahnya. Allah berjanji akan melipat gandakannya. Allah berjanji akan memberkahinya. Bayangkan ikhwan, kalau Allah sudah berjanji menurunkan keberkahannya kepada kita, maka yang sedikit tadi akan menjadi banyak. Yang tadi kelihatan tidak cukup akan dicukupkan oleh Allah. Yang tadi kita tidak menikmatinya dengan penuh kebahagiaan, dengan adanya keberkahan itu kita akan menikmati nikmat itu. Ya. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian mengkufuri, mengingkari nikmat itu datangnya dari Allah, maka Allah bisa saja mengganti nikmat yang ada itu dengan azab yang sangat pedih. Dan saat ini di
beberapa tempat kita lihat bagaimana Allah memberikan peringatan, bahkan mungkin hukuman kepada sebagian daerah atau bahkan negara yang enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat berbagai musibah yang menimpa negara Cina misalnya. Ya. Betapa Allah begitu mudah meluluh lantakkan negara tersebut, menghancurkan berbagai fasilitasnya hanya dengan satu tentara Allah yang bernama banjir. Wal'iyadzubillah. Dan begitu juga di daerah-daerah lain. Ada gunung yang meletus, ada gempa bumi, ada tsunami, ya, ada kebakaran, ikhwani fiddin, ya, ada kecelakaan, ya, tanah longsor, dan begitu banyak cara-cara dan begitu banyak tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikirim untuk mengganti nikmat dengan azab karena ketiadaan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana mewujudkan rasa syukur itu, ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, yaitu dengan merealisasikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa ini, ikhwani, adalah kata kunci dari keberkahan yang kita inginkan. Adalah kata kunci. Tidak ada kata kunci yang lainnya melainkan dua perkara ini, iman dan takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya saja orang yang penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah daerah, penduduk sebuah wilayah, bahkan penduduk suatu kampung benar-benar merealisasikan iman dan takwanya kepada Allah, menjaga, memelihara iman dan takwanya kepada Allah, maka kata Allah, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa, coba perhatikan bagaimana janji Allah dalam ayat ini. Bukan hanya satu pintu yang Allah buka, bukan hanya pintu harta, bukan hanya kemerdekaan ekonomi yang Allah buka, tapi kemerdekaan dalam kita berbuat, bertindak, dalam kita bekerja, dalam kita berkehidupan, di dalam kita mencari nafkah. Kemerdekaan dalam politik, kemerdekaan dalam pendidikan, kemerdekaan dalam beragama, kemerdekaan dalam berekspresi, kemerdekaan dalam berpikir, dan seterusnya akan dibuka oleh Allah pintu-pintu itu, sehingga semua pintu-pintu tadi menjadi barokah buat negara dan bangsa kita. Tapi dengan syarat semua penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit berupa hujan, berupa angin, yang hujan tersebut ketika jatuh ke bumi menumbuhkan tanaman-tanaman, menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Kemudian tanaman-tanaman tadi itu kemudian melahirkan atau keluar darinya buah-buahan beraneka ragam rasanya, warnanya, dan baunya. Subhanallah. Ya. Para petani dapat menghasilkan berbagai tanaman yang menopang kehidupan ekonomi mereka. Jadi inilah ikhwani yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, cara mewujudkan kesyukuran itu adalah dengan kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua
adalah dengan melestarikan amal saleh. Melestarikan amal saleh. Melakukan berbagai hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Memanfaatkan momentum kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berdampak pada kemajuan bangsa kita. Memajukan ilmu pengetahuan, mendorong kemajuan ekonomi yang berbasis keberkahan, mendorong politik yang baik dan lurus, ya, mendorong pendidikan yang sesuai dengan tuntunan agama, bukan pendidikan yang kebablasan, bukan pendidikan yang menghilangkan porsi agama yang menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim. Memajukan kesejahteraan dan seterusnya. Inilah cara memanfaatkan momentum kemerdekaan ini. Ikhwani fiddin yang dirahmati Allah. Memperbanyak amal saleh. Amal saleh di sinilah karya-karya baik yang kita tinggalkan untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, dan yang tidak kalah pentingnya untuk agama kita. Maka para ulama-ulama terdahulu telah mencontohkan bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk kemajuan bangsa ini. Terutama sekali para founding fathers kita, pendiri bangsa kita, yang terdiri para ulama, cendekiawan, yang sampai dengan hari ini nama-nama mereka harum di lisan-lisan anak-anak bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala menawarkan dua hal itu sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, beramal saleh, perhatikan ikhwani fiddin, para pemirsa, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan pada saat dia beramal itu, dia telah beriman kepada Allah. Dia telah beriman, dan iman itu telah memenuhi rongga dadanya dan memenuhi jiwa. Karena seseorang disebut mukmin ketika iman sudah masuk ke relung hati. Kalau dia baru beriman, dinamakan aman, dinamakan amanah, pakai fi'il madhi. Ketika dia baru beriman, ketika iman baru masuk ke dalam dirinya, dikatakan aman. Ketika iman itu dia jaga dengan baik, dikatakan yu'minu. Tapi ketika iman itu telah masuk ke dalam relung hati dan iman itu mewarnai kehidupan, maka dikatakan mukmin. Maka di sini katakan wahuwa mukmin, bukan hanya baru beriman, tapi iman itu sudah masuk ke dalam dirinya, lalu dia beramal saleh. Maka apa kata Allah? Ada dua kebahagiaan, dua hadiah yang Allah akan berikan. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami dengan amal salehnya itu, dengan imannya itu, kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang paling membahagiakan, kata Allah. Hayatan thayyibah. Ikhwani fiddin. Kata thayyibah di sini bukan hanya sukses, mapan, tidak, tapi kehidupan yang sangat membahagiakan. Kehidupan yang sangat baik yang Allah akan berikan. Di dunia ini ikhwani fiddin, dijadikan anak-anaknya saleh, dijadikan hartanya barakah, dijadikan pekerjaannya mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dijadikan namanya harum semerbak, walaupun dia sudah meninggal. Itulah hayat thayyibah. Dijadikan orang-orang di sekitarnya mencintai dia, dijadikan masyarakat tetangganya mencintai dia. Itu hayatan thayyibah. Kemudian ketika dia menghadapi masalah dalam hidupnya, Allah hadirkan jalan keluarnya, Allah berikan solusinya. Itu namanya hayatan thayyibah. Tidak pernah dia merasakan dada yang sempit. Selalu Allah hadirkan solusi. Dan yang kedua, ikhwan fiddin, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan dia balasan atas amal salehnya itu,
dengan balasan yang jauh lebih baik, ya, dengan yang lebih dahsyat dari perjuangannya, pengorbanannya dalam beramal soleh. Apa itu ikhwan fillah? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk merealisasikan kesyukuran kita atas nikmat kemerdekaan ini, maka dua hal ini harus dilakukan oleh anak-anak bangsa ini. Yang pertama, menjaga iman dan takwa. Menjaga iman dan takwa. Baik itu di masjid, di rumah, di sekolah, di kampus-kampus, di pusat-pusat kegiatan masyarakat, di mana saja. Haruslah iman dan takwa menjadi dasar, landasan semua karya anak bangsa. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal soleh. Amal soleh adalah karya-karya nyata yang bisa memajukan bangsa ini, yang bisa mensejahterakan, yang bisa mencerdaskan, yang dengannya akan tegaklah keadilan, tegaklah mizanul adl, ya, bagi bangsa ini, sehingga cita-cita dari pendiri bangsa, yaitu berupa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk memajukan bangsa ini dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Namun sayangnya hari ini kita saksikan banyak anak-anak bangsa ini yang lupa akan jati dirinya, lupa akan identitasnya, bahwa dia adalah anak bangsa yang berpedoman kepada nilai-nilai yang telah digariskan oleh pendiri bangsa kita, yaitu ketuhanan tadi. Ketuhanan artinya bahwa negara ini memang bukan negara, ya, Islam, tetapi negara yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama. Karena semua butir-butir Pancasila itu berlandaskan kepada nilai-nilai Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketuhanan, ya, banyak sekali ayat tentang ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid, wa ilahukum ilahu wa innama ilahukum ilahu wahid, ya. Qul huwallahu ahad. Banyak sekali ayat-ayat tentang ketuhanan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, banyak ayat-ayat tentang keadilan, ya, tentang adil dan beradab, ya. Bahkan Nabi sendiri diutus oleh Allah untuk menyempurnakan adab. Innama bu'itsu, kata Nabi, liutammima makarimal akhlak, ya. Kemudian persatuan, banyak sekali ayat-ayat persatuan di dalam Al-Quran Al-Karim. Persatuan dalam akidah, persatuan dalam kesetaraan, ya, ikhwani fiddin, persatuan dalam, ya, kemaslahatan, ya. Di dalam Al-Quran dikatakan tentang persatuan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai, ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan kalian seperti orang yang bercerai-berai, ya, dan berbeda-beda, ya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum, ya. Selalu utamakan musyawarah dalam segala hal, dan kemudian keadilan sosial bagi orang Indonesia. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil besar. Jadi bangsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ikhwani fillah, ya, anak bangsa ini perlu disadarkan pentingnya untuk, ya, mengucapkan tahmid, memperbanyak tahmid, karena tahmid inilah yang akan menghadirkan keberkahan Allah, dan pada suatu saat nanti nikmat ini akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin yang dirahmati Allah, itulah 3 cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, sekali lagi, yang pertama, mengakui bahwa setiap nikmat yang kita rasakan, baik itu nikmat harta, nikmat umur, ilmu, ekonomi, politik, kemerdekaan, dan seterusnya, adalah datang dengan izin Allah. Yang kedua, memanfaatkan momentum kemerdekaan ini, termasuk nikmat kemerdekaan ini, untuk hal-hal yang bermanfaat, berkemajuan bagi bangsa kita.
termasuk di dalamnya amal soleh dan karya-karya yang nyata tadi, ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa memperbanyak tahmid, ya, mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, semuanya itu. Dan sungguh Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya yang kalian miliki wahai manusia melainkan kekuatan daya upaya yang Allah berikan. Semoga tausiah yang singkat ini memberikan penerangan, ya, bagi kita untuk memanfaatkan nikmat kemerdekaan dengan sebaik-baiknya agar negara ini diberkahi oleh Allah. Tanah, ya, tumpah darah kita Indonesia ini, negara tercinta, bangsa kita tercinta ini, jadi bangsa yang Allah ridai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian tausiah kita pada pagi ini, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, Allahu akbar, merdeka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor Bupati Sumbawa. Barakallahu fikum.